Hello friends, we from Group 9 will explain about educational institution. Before, I want to introduce my name is Anggi Renggani and my colleagues are Alfi Hidayati and Inaya. So, the first, I want to explain about definition of educational institution. Linguistically, an institution is an organization or body. The Big Indonesian Dictionary says that an institution is an organization or body whose purpose is to conduct scientific research or conduct business. Secara bahasa, lembaga adalah organisasi atau badan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa lembaga adalah suatu organisasi atau badan yang tujuannya untuk melakukan penelitian ilmiah atau melakukan usaha. An educational institution or agency is an organization or group of people who for one reason or another carry educational responsibilities to their students in accordance with the mission of the institution. There are also those who interpret educational institution as institution or place where the educational process takes place with the aim of changing individual behavior for the better through interaction with the environment. Lembaga atau badan pendidikan adalah organisasi atau sekelompok orang yang karena satu dan hal lain mengemban tanggung jawab pendidikan kepada peserta didiknya sesuai dengan misi lembaga tersebut. Ada pula yang mengartikan lembaga pendidikan sebagai lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan dengan tujuan mengubah perilaku individu menjadi lebih baik melalui interaksi dengan lingkungannya. Hasbullah argues that educational institutions are a place for the educational process to take place which consists of family, school, and community education. Mahmud Yunus states the educational institutions are institutions that are deliberately formed and cause the influence and assist someone in improving their knowledge, body and morals so that are expected to deliver one dream. Hasbullah mengemukakan bahwa lembaga pendidikan merupakan wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang terdiri dari pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mahmud Yunus mengemukakan bahwa lembaga pendidikan adalah institusi yang dengan sengaja dibentuk dan dipilih untuk mempengaruhi dan membantu seseorang dalam meningkatkan ilmu pengetahuan, jasmani, dan akhlak, sehingga diharapkan bisa menghantarkan impian seseorang tersebut. So, educational institutions are institutions that manage and organize social, religious, cultural, observation or research activities, techniques, etc. Types of educational institution. Broadly speaking, there are two kinds of educational institution. The first is formal education institution. In laws number 20 of 2003 concerning the national education system, state that formal education institution consists of multi-level educational program which include basic education, secondary education, and higher education. General education institution consists of kindergartens, basic education institution, secondary education institution, and higher education institution. Will the institution providing formal education include kindergarten atau TK, taman kanak-kanak, Raudatul Atfal atau RA, Elementary School yang kita kenal sebagai sekolah dasar, Madrasah Ibtidaiyah MI, Junior High School SMP, Madrasah Sanawiyah MTS, Senior High School SMA, Madrasah Aliyah MA, Vocational High School atau SMK, and higher education include academies, polytechnic, college, institute, and university. The second is non-formal education institution.
In Law Number 20 of 2003 concerning the national education system, it is stated that non-formal education institutions are educational pathways outside of formal education which are carried out in a structured and tailored manner. Non-formal education institutions are educational institutions provide for citizens who don't want have time to attend or complete education at a certain level in formal education. Pendidikan non-formal berupaya mengembangkan potensi peserta didik melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan pemuda, pendidikan pemberdayaan perempuan, literasi, pendidikan dan pelatihan keterampilan, dan pendidikan lainnya. Jenis-jenis macam-macam lembaga non-formal antara lain yakni playgroup atau kelompok bermain, daycare, park, TPA, special agency atau lembaga khusus, studio atau sanggar, training institute, lembaga pelatihan, lalu studi group, yakni kelompok belajar, lalu ada pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, lembaga keterampilan dan pelatihan, dan lembaga pendidikan informal. Okay, I will explain about role and function of education institution. In general, the function and role of education institution is to assist students in interacting with various surrounding environment. The first, family education institution. The family environment is the first and foremost education environment because from the family the child first get education and guidance, and most of the child life in the family. Jadi secara umum, fungsi dan peranan lembaga pendidikan adalah membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya. Yang pertama yaitu lembaga pendidikan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama karena dari keluarga anak pertama-tama mendapat didikan dan bimbingan, dan sebagian besar kehidupan anak adalah di dalam keluarga. Thus, family education has a very important role in children education, including the first experience of childhood. Family education institutions provide the first experience, which is an important factor in the personal development of children. Dengan demikian, pendidikan keluarga memiliki peranan yang sangat penting terhadap pendidikan anak. Antara lain, yang pertama, pengalaman pertama masa kanak-kanak. Lembaga pendidikan keluarga memberikan pengalaman pertama yang merupakan faktor penting dalam perkembangan pribadi anak, sebab dari sinilah keseimbangan jiwa di dalam perkembangan individu selanjutnya ditentukan. The second, ensuring children emotional life. Emotional life is one of the most important factor in the shaping a personality. Yang kedua yaitu menjamin kehidupan emosional anak. Kehidupan emosional merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam membentuk pribadi seseorang karena adanya kelainan-kelainan dalam perkembangan pendidikan individu oleh kurangnya perkembangannya kehidupan emosional secara wajar. The third, instilling the basic of moral education. In a family, the behaviors of parents is an example for a child, and children like to imitate the action of their parent. Yang ketiga yaitu menanamkan dasar pendidikan moral. Dalam sebuah keluarga, perilaku orang tua menjadi teladan oleh seorang anak, dan anak suka meniru perbuatan orang tuanya. The fourth, providing basic social education. Yang keempat yaitu memberikan dasar pendidikan sosial. The fifth, laying religional foundation. Yang kelima yaitu peletakan dasar-dasar keagamaan.
Yang kedua yaitu lembaga pendidikan sekolah. School education is very important in this function and role in the success of children education. The function and role include the first, develop intelligence of the mind and provide knowledge of student. Jadi pendidikan sekolah itu sangat penting sekali terhadap keberhasilan pendidikan anak. Di antaranya fungsi dan peranannya yaitu yang pertama, mengembangkan kecerdasan pikiran dan memberikan pengetahuan anak didik. The second, specialization in education and teaching. Yang kedua yaitu spesialisasi dalam bidang pendidikan dan pengajaran. The third, efisiensi. Yang ketiga yaitu efisiensi. Pendidikan dilakukan dalam program yang tertentu dan sistematis. Juga jumlah anak didik dalam jumlah besar akan memberikan efisiensi bagi pendidikan anak dan juga bagi orang tua. The fourth, socialization. Yang keempat yaitu sosialisasi, yaitu proses perkembangan individu menjadi makhluk sosial yang mampu beradaptasi dengan masyarakat. The fifth, culture conversion and transmission. Yang kelima yaitu konservasi dan transmisi kultural. The sixth, transition from home to community. Yang keenam yaitu transisi dari rumah ke masyarakat. Yang ketiga yaitu lembaga pendidikan masyarakat. Consequently, the role and function of community education can be stated as following. The first, provide professional abilities to develop character, refresh, conscious, upgrading, workshop, seminar, scientific conference, and so on. Secara konkret, peran dan fungsi pendidikan kemasyarakatan dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan kemampuan profesional untuk mengembangkan karir melalui kursus penyegaran, penataran, lokakarya, seminar, konferensi ilmiah, dan sebagainya. The second, provide academic technical capabilities in a national education system such as open school, written course education, talk, radio, and televisi. Yang kedua yaitu memberikan kemampuan teknis akademik dalam suatu sistem pendidikan nasional seperti sekolah terbuka, kursus tertulis, pendidikan melalui radio dan televisi. The third, participant in developing religious life skill through Islamic boarding school, resilience, religious education in surau or langgar, convent, Sunday school, and so on. Yang ketiga yaitu ikut serta mengembangkan kemampuan kehidupan beragama melalui pesantren, pengajian, pendidikan agama di surau atau langgar, biara, sekolah minggu, dan sebagainya. The five, develop social and cultural life skill through art workshop, theater, sport, martial art, spiritual education, institution, and so on. Yang keempat yaitu mengembangkan kemampuan kehidupan sosial budaya melalui bengkel seni, teater, olahraga, seni bela diri, lembaga pendidikan spiritual, dan sebagainya. The five, develop expertise and skill through an apprenticeship system to become a builder, mechanic, and so on. Yang kelima yaitu mengembangkan keahlian dan keterampilan melalui sistem magang untuk menjadi ahli bangunan, montir, dan sebagainya. The next is Islamic Educational Institution.
Islamic educational institutions are places or organizations that organize Islamic education, which have a clear structure and are responsible for the implementation of Islamic education. Jadi, materi yang selanjutnya itu lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam adalah tempat atau organisasi yang menyelenggarakan pendidikan Islam yang mempunyai struktur yang jelas dan juga bertanggung jawab atas terlaksananya pendidikan Islam. Lembaga pendidikan yang memainkan perannya di Indonesia jika dilihat dari struktur internal pendidikan Islam serta praktek-praktek pendidikan yang dilaksanakan ada 4 kategori, yaitu pendidikan pondok pesantren, pendidikan madrasah, pendidikan umum, dan pendidikan agama Islam. According to Sidi Ghazalba, as quoted by Bukhari Umar, the institutions that are obliged to carry out Islamic education as the first household, namely primary education for the infant phase and the childhood phase until school age. Jadi menurut Sidi Ghazalba yang dikutip oleh Bukhari Umar, lembaga yang berkewajiban melaksanakan pendidikan Islam itu yang pertama keluarga. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama, tempat peserta didik pertama kali menerima pendidikan dan juga bimbingan dari orang tua atau anggota keluarga yang lain. Keluargalah yang meletakkan dasar-dasar kepribadian anak, karena pada masa ini anak itu lebih peka terhadap pengaruh pendidiknya atau orang tua. The second, school, namely secondary education that educate children starting from the age of entering school until he leaves the school. The teacher is a professional teacher. Yang kedua ada sekolah. Jadi sekolah adalah lembaga pendidikan yang sangat penting sesudah keluarga. Semakin besar anak, semakin banyak kebutuhannya. Karena keterbatasannya, orang tua itu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak tersebut. Oleh karena itu, orang tua menyerahkan sebagian tanggung jawabnya kepada sekolah. The third, social unity, namely tertiary education, which is the last but permanent education. The educators are the culture, custom, and atmosphere of the local community. Jadi yang terakhir itu masyarakat. Masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang ketiga setelah keluarga dan sekolah. Pendidikan ini telah dimulai sejak anak-anak, berlangsung beberapa jam dalam satu hari selepas dari pendidikan keluarga dan pendidikan sekolah. Corak pendidikan yang diterima peserta didik dalam masyarakat ini banyak sekali, yaitu segala bidang, baik pembentukan kebiasaan, pengetahuan, sikap, maupun pembentukan kesusilaan dan juga keagamaan. Okay, thanks for your attention. See you later.